Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Reva Febrianti dengan NIM 08 ingin menjelaskan hasil codingan remedi ujian akhir semester logika matematika yang terdiri dari 4 soal. Langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1. Buatlah tabel kebenaran dari P atau not Q atau not R implikasi Q implikasi P. Maka pertama-tama kita menggunakan sintak import itertools dengan fungsi atau dep proposisi P, Q, dan R, not P atau not Q, atau not R implikasi Q, implikasi P, sama dengan not P or not Q, or not R or Q, or P. Lalu kemudian kita return yang secara garis besar return sendiri gunanya untuk mengirim nilai kembali ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Maka demikian kita kirim hasil fungsi proposisi kita tadi ke program. Lalu di sini ada values list yang berfungsi untuk mencetak antara true atau false pada tabel kebenaran. Selanjutnya di bagian mencetak header tabel ini penting untuk menentukan hasil yang akan kita run. Selanjutnya, kita masuk pada bagian menghasilkan kombinasi nilai kebenaran untuk P, Q, dan R. Bisa dilihat adanya penggunaan format string yang diprint dari hasil fungsi proposisi tadi. Dan ketika saya run, hasil yang muncul akan menjadi seperti ini. Ini disebut sebagai tabel kebenaran yang menentukan apakah hasilnya valid atau tidak. Dan ternyata hasil dari soal A ialah tidak valid dikarenakan masih adanya kata false pada tabel kebenaran yang kita cari. Selanjutnya kita masuk pada nomor 2 dengan soal P atau Q dan R atau S dan not T. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan sintak import itertools dengan def atau fungsi proposisi P, Q, R, S, dan T. P atau Q dan R atau S dan not T sama dengan P or Q and R or S and not T. Yang kemudian kita return, kita tentukan values listnya untuk tabel kebenaran, yaitu menggunakan true dan false. Kita cetak header tabel dari fungsi proposisi yang kita buat sebelumnya. Lalu, langkah terakhir yaitu menghasilkan kombinasi nilai kebenaran untuk P, Q, R, S, dan T dengan format string yang kemudian kita print, maka akan menghasilkan run seperti berikut. Untuk soal yang B ini termasuk tabel kebenaran yang tidak valid. Mengapa demikian? Karena masih terdapat kata false pada tabel yang kita cari. Artinya, kita harus mencari kesimpulan fakta-fakta pada soal dan membuktikannya dengan tabel kebenaran bahwa apakah kesimpulan yang diperoleh valid atau justru sebaliknya, yaitu tidak valid. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat permisalan. Untuk P, sama dengan rumah tua terletak di tepi danau. Untuk Q, sama dengan harta karun di dapur. Untuk R, sama dengan pohon di halaman depan adalah pohon kelapa. Untuk S, harta karun di bawah pagar. Maka bisa disimpulkan untuk nomor 1 P, yaitu P implikasi not Q. Nomor 2 untuk Q, R implikasi Q. Nomor 3 untuk R hanya P saja. Nomor 4 untuk S, R atau S. Setelah membuat kesimpulan satu-satu, langkah berikutnya ialah membuat kesimpulan dengan modus ponen. Jadi, kita bisa masukkan antara nomor 1 P implikasi not Q dan nomor 2 R implikasi Q. Maka, kita membuat kesimpulan baru yaitu nomor 5 atau not Q. Sehabis modus ponen, kita juga bisa menggunakan modus tolen dengan memasukkan antara nomor 2 R implikasi Q dan nomor 5 not Q yang kemudian menghasilkan nomor 6 not R. Terakhir, kita bisa menggunakan silogisme disjungtif dengan memasukkan antara nomor 4 R atau S dan nomor 6 not R. Maka hasilnya kembali ke nomor 3 yaitu S, dan S inilah yang disebut sebagai konklusi.
Untuk codingannya, kita masih menggunakan import itertools dengan fungsi atau dep proposisi mulai dari premis 1 hingga premis 4 serta konklusi. Selanjutnya, kita return, kita tentukan value listnya, kita cetak headers tabelnya, dan kita hasilkan kombinasi nilai kebenaran seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Maka ketika kita run akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Bisa kita simpulkan bahwa tabel kebenaran ini tidak valid karena masih adanya kata false pada tabel kebenaran yang sudah kita cari. Nomor 3 dengan soal sebagai berikut. Artinya, kita menyimpulkan apakah himpunan tersebut bersifat saling lepas atau tidak, yang jika saling lepas akan menambahkan semua elemen, dan jika tidak, akan membuat irisan himpunan. Pertama, kita harus cari tahu himpunan A dan B-nya, yang kemudian kita print himpunan A dan B, lalu kita cari himpunan tersebut bisa menggunakan irisan atau tidak dengan cara mengecek apakah irisan kosong menggunakan percabangan if dan else. Penggunaan if jika bukan irisan, artinya jika saling lepas, gabungkan semua elemen ke dalam himpunan yang baru, serta penggunaan else jika tidak saling lepas, tampilkan elemen irisan. Ketika kita run, hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa himpunan A dan B saling lepas dan menghasilkan gabungan antara semua elemen mulai dari 1 hingga 20. Nomor selanjutnya sekaligus nomor terakhir yaitu nomor 4. Pertama, kita masukin soal di matrik, lalu masing-masing matrik akan di-print. Kemudian, kita memeriksa apakah matrik A dan B dapat dikalikan atau tidak dengan masih menggunakan percabangan if dan else. Penggunaan if jika kita bisa mengalihkan hasil perkalian antara A dan B, dan penggunaan else jika kita tidak dapat mengalihkan dua matrik tersebut, dikarenakan operasi perkalian dua matrik hanya dapat dilakukan jika banyaknya baris matrik B sama dengan banyaknya kolom matrik A. Kemudian, jika matrik berhasil dikalikan, kita dapat menghitung determinannya. Masih menggunakan percabangan if dan else, penggunaan if untuk menghitung determinannya, dan penggunaan else untuk mengeprint perintah tidak dapat menghitung determinannya karena matrik bukan persegi. Jika kita run, hasil yang muncul menjelaskan bahwa antara matrik A dan B tidak dapat dikalikan karena ukuran yang tidak sesuai. Maka dari itu, kita simpulkan jikalau kedua matrik tidak dapat dikalikan, maka tidak dapat juga dihitung determinannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.